Belakangan ini saya lebih banyak menerima permintaan untuk menganalisa suatu saham seperti yang saya dapatkan seperti ini ya, dari Teriyaki. Wah, nama makanan nih ya, 7497. Bahas saham PT BAKO. Nah, jadi kita bakal bahas saham lagi nih. Jadi kapan ngebahas reksadananya? Tapi nggak apa-apa, semuanya akan saya bahas itu semua karena komen dari teman-teman yang ada di bawah. Maka dari itu kita langsung lanjut saja bahas saham PTBA. Nah teman-teman, kita jadi langsung saja. Ini saya buka layarnya, ini adalah aplikasi Stockbit yang saya buka di laptop ya teman-teman ya. Kalau ngebahas reksadana saya pakainya Bibit, kalau ngebahas saham saya pakainya Stockbit. Download aja di Play Store dan App Store. Kalau nggak mau repot, link downloadnya ada di deskripsi, bebas aja sih ya. Oke, jadi ini saham PTBA per 8 Agustus ya teman-teman ya, di 2770 penutupannya. Ada apa sih dengan saham PTBA kok diminta untuk dibahas? Biasanya kalau dibahas itu umumnya itu kalau sudah kejepit, karena kejepit itu kadang nikmat kadang enggak. Kok bisa gitu? Oke, kita lanjut lagi ngomongin saham PTBA. Kalau dilihat dari laporan keuangannya secara sekilas, kita lihat bahwa laporan keuangan Q1 saat ini dia turun agak dalam ketimbang periode yang sama di tahun 2022 ya. Overall saya biasanya hanya untuk melihat pendapatannya saja. Kita juga bisa lihat dari sini. Wow, bisa kita lihat ya, rupanya pendapatannya di kuartal 1 2022 jika dibandingkan 2023 malahan mengalami kenaikan pendapatannya. Lantas kenapa sahamnya turun? Apakah kuartal 2-nya, kok bisa langsung bilang turun ya? Ya karena biasanya orang minta bahas kan dia turun ya. Oke, kenapa udah turun duluan ya? Mungkin kuartal 2-nya tidak sesuai ekspektasi ataupun sudah ada bocoran contekan. Ya, kita lihat saja ya nanti hasilnya bagaimana, oke? Secara analisis, nah yang sudah bilang buy-nya 7, hold 16 dan sell 5. Kita lihat ya analisisnya, target mereka di mana sih? Di 3019 ya. Estimasi target mereka ya. Ingat, ini hanya estimasi atau perkiraan ya teman-teman ya. Nggak bisa bilang, oh saya langsung beli aja 2770 bisa cuan lagi nih di harga 3000 ya. Lumayan lah cuannya buat beli bakso sama nasi. Jangan kayak gitu ya teman-teman ya. Ini bukan ya, itu dia tuh ada sampai kasih tanda seru ya. Oke. Ini hanya untuk referensi aja, tetap harus melakukan analisa sendiri. Lanjut ke bagian finansialnya teman-teman. Bagian finansialnya kita bisa lihat di sini teman-teman ya. Seperti biasa kita lihat per quarternya income statementnya ya teman-teman ya. Ini tadi kita lihat di 9957 ini. Tapi tadi kenapa dia bagian di, sorry kita balik sedikit ya. Di bagian net income ya, malahan dia ada kenaikan dibanding 2022 ya teman-teman ya. Oke, kita balik lagi ke finansialnya. Jadi kalau dibanding kuartal 1 di 2022 ini ya, memang mengalami kenaikan ya. Tapi secara dari kuartal 4 ke kuartal 1 dia mengalami penurunan ya. Kalau kita lihat sekilas penurunannya hanya berkisar berapa nih? 200 ya. Dari 9000 berkisar 2000 M ya teman-teman ya. Ini billion kan ya teman-teman ya. Namun kita lihat sampai kita tarik ke bawah, kenapa laba bersihnya turun hampir setengahnya dibandingkan kuartal 4. Kalau dilihat dari rasio-rasionya teman-teman ya, yang mengalami lonjakan agak tinggi mungkin di total pokok beban penjualan, dimana naik sekitaran 500 B ya teman-teman ya, billion ya kan, ini bahasa Inggrisnya, miliar ya Indonesianya. Sedangkan kalau untuk total beban usaha menurun ya, tapi kenapa? Kita harus lihat, perhatikan baik-baik teman-teman ya. Di sini dia masih mengalami penurunan yang sungguh sangat dalam ya jika dibandingkan di kuartal 4. Oke. Begitu. Kemudian jika memang kita sering melihat yang namanya sejarah ya, sejarah, karena bangsa yang hebat, bangsa yang kuat adalah bangsa yang tidak meninggalkan sejarah. Itu quotes-nya siapa? Ayo coba tebak di komentar. Kita lihat bagaimana di kuartal 4 2021 ke 2022 ya juga mengalami penurunan. Benar ya teman-teman ya. Naiknya di mana? Naiknya di kuartal 2. Loh, kalau memang kuartal 2 naik kan harusnya dia naik ya teman-teman ya.
Karena yang komen sebenarnya sahamnya naik atau turun sih, saya belum lihat chartnya teman-teman ya. Bagaimana di 2020 ke 2021? Yes, dia mengalami juga penurunan dan mengalami kenaikan di kuartal 2. Apakah sejarah akan terulang kembali ya setelah 2 tahun ini seperti ini ya? Bagaimana kita coba cari deh yang di 2019 ya. 2019 yes dia turun lagi 3 tahun berturut-turut, dan tapi di 2020 dia mengalami penurunan ya di kuartal 2. Yes, karena ini memang karena corona ya. Kalau corona mungkin dia ada pembatasan untuk operasional sehingga pendapatannya juga mengalami penurunan. Oke. How about 2019? Kita boleh lihat ya dia mengalami kenaikan bukan penurunan ya. Bisa dikatakan stabil juga. Oke, jadi 3 tahun terakhir ya dimana kuartal 4 ke kuartal 1-nya mengalami penurunan. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk funda chartnya ini saya tidak jelaskan lebih detail dah, karena saya lebih senangnya benar sekali saya mau ngomongannya di chart bitnya atau di untuk technical analisisnya. Ini dia teman-teman ya, ini sudah saya gambar-gambar sedikit tapi mungkin akan membuat teman-teman sedikit bingung bahkan lebih. Teman-teman, saya ingin lihat kita sama-sama lihat teman-teman ya, ini penurunannya sangat dalam. Kenapa saham PTBA bisa turun dalam seperti ini ya? Kalau yang ini saya jujur saya masih belum menyelam lebih dalam lagi ya. Kalau ini sudah sering terjadi yaitu ketika pembagian dividen. Ini dia ada tulis ex dividen. Jadi hari dimana dividen sudah diterima, orang biasanya pada jual habis-habisan. Dividennya berapa sih? Dividennya 1094 ya, 1094 ini saya ada menarik garis penurunan ya teman-teman, bisa lihat sendiri kalau memang dividennya 1094 ini dari harga kumnya, hari kum atau hari kum itu maksudnya teman-teman ya, kalau yang masih baru bingung ya di dunia saham. Dividen itu adalah katakanlah porsi yang kita dapatkan apabila perusahaan ingin membagikan labanya kepada pemegang saham. Contoh nih teman-teman, lu investor lah, kan lu investor, katakan gua investor di gerobak bakso itu 1 juta. Oke, kemudian dia bagi dividen misalnya dari keuntungannya dia bagi, misalnya contoh dia bagikan 10 juta lah contoh, dibagikan ke semua para investornya. Ini karena bakso gua laku banget ya, jadi gua kasih elu-elu juga para investor karena sudah bantu gua bangun nih gerobak sama bakso-baksonya. Lah lu dapat itu dividen. Nah, itu dapat contohnya dari 1 juta yang lu invest, lu dapat 100.000. Itu contoh ya dividen ya. Oke, jadi setelah pembagian dividen, karena dividennya gede ya teman-teman ya, 1094 langsung mengalami penurunan. Kum dividen maksudnya adalah hari terakhir kita punya hak. Jadi misalnya contoh sekarang tanggal 8 Agustus, ini kum dividen, contoh kum dividen saham bakso. Jadi ketika tanggal 8 Agustus lu pegang saham bakso, tanggal 9 Agustus itu ex date ya, berarti tanggal 9 lu jual semua sahamnya udah kagak apa-apa ya. Bakal dapat dividennya juga pasti karena di tanggal 8 belum jual ya. Di kumnya jangan dijual, di X-nya dijual nggak apa-apa. Begitu juga dengan di PTBA. Balik lagi ke PTBA, stop dulu makan baksonya, oke? Ini jadi si PTBA di X date-nya dia turun sampai 1026, minus 27,7%. Tapi jika dibandingkan dengan dividen yang 1094 harusnya mengalami cuan ya. Ini Kak Teriyaki beli di harga berapa? Apakah juga terjebak yang namanya katakanlah dividen trap? Nah, seperti itu ya. Kalau penurunan ini saya harus coba menyelam lebih dalam lagi karena tadi waktu coba menyelam saya lupa bawa oksigen, jadi saya naik ke permukaan kembali ya teman-teman ya. Dan saya lihat untuk histori terakhir 1 tahun belakang ketika dia pembagian dividen juga yes sama persis dia mengalami penurunan. Ini sudah wajar di saham-saham yang membagikan dividen dalam jumlah yang cukup besar. PTBA, ITMG, dan coba sebutkan lagi bagi kamu yang tahu dividen saham mana yang besar dan setelah bagi dividen saham itu jatuh. Nah kalau ini harganya dividennya 688 ya. Dia jatuhnya 964, lebih banyak. Jadi kalau dia sini masuknya itu udah pasti loss ya. Rugi. Oke? Nah, apabila kita menganut paham sejarah bakal terulang kembali ya. Di sini teman-teman saya ingin mencoba mengeluarkan suatu teori bahwa bumi itu datar. Bukan teman-teman.
itu bukan ya, bukan di ranah saya. Teman-teman jangan terlalu serius. Kita lihat di sini ya teman-teman ya, sambil relax saja. Saya takutnya teman-teman makin pusing ya, jadi teman-teman lihat saja. Oke teman-teman, biasanya ada di teori teman-teman. Teman-teman boleh googling kalau nggak percaya kata-kata saya yang dari tadi mungkin bercanda. Kita lihat teman-teman, setelah mengalami penurunan, PTBA memang sempat turun ya. Habis itu dia juga mengalami kenaikan dan akhirnya naik sebelum turun lagi. Kenapa dia naik? Karena ada teori yang mengatakan bahwa ini namanya gap teman-teman. Gap kalau bahasa sayanya itu artinya keren, tapi bukan di saham. Di saham berarti adanya kekosongan. Kalau kekosongan jangan kira dia lagi galau karena baru putus. Itu kekosongan, biasanya gap ini akan terisi teman-teman, biasanya yaitu menurut teorinya, sehingga kekosongan yang di sini bakal diisi oleh pergerakan saham ke depannya. Dia akan menutup sebelum dia akan turun atau naik lagi. Terbukti ya teman-teman di teori ini ya. Tuh ini kan ada gap. Gap itu maksudnya dia nggak ada harga penutupannya loh. Contoh nih teman-teman, harga kan berurut ya. Ini harga contoh 1000, 1100, 1200, 1300 kan dia berurut ya teman-teman ya. Nah kalau dia habis bagi dividen dia kan tumbang tuh, terprosot ya. Dari awal turun tangga dia langsung kayak main film action, langsung turun 10 tangga. Jadi ada kekosongan di situ. Ini yang dinamakan gap. Nah menurut teorinya kekosongan ini bakal diisi di masa yang akan datang. Terlihat dari ketika turun di sini ya PTBA, dia stop penurunan, mengalami kenaikan dan berhasil menutup gapnya di kisaran sini. Ada lihat ya teman-teman ya, ini kursor saya yang saya bulat-bulat. Sengaja saya cepetin biar lu agak susah lihat. Nah, nggak saya lamatin kok teman-teman. Sini ya. Jadi dia sudah menutup gapnya dan dia mengalami penurunan. Apakah gap selalu harus tertutup? Nggak pasti teman-teman, tapi teman-teman boleh ngecek lagi. Di sini juga ada sedikit gap, apakah tertutup di masa yang akan datang. Ya ini tertutup ya teman-teman ya. Ini ada sedikit gap di sini ya. Oke, dia tertutup. Nah kalau di sini ada gapnya, apakah tertutup? Yes, dia tertutup ya teman-teman ya. Ini tertutup ya teman-teman ya. Ini ada gap ya teman-teman. Sorry ini ya, ini gapnya ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada yang kurang ngerti, teman-teman please kasih tahu ya, kasih tahu kepada kita bahwa Yung saya kurang ngerti di sini, tolong dijelasin. Ini anggap saja dia juga ketutup. Oke, jadi teorinya 3 kali gap bakal ketutup sama saham PTBA. Oke. Lalu apa hubungannya Yung? Tadi kan yang nanya si Teriyaki kan ya. Teriyaki saya nggak tahu nih posisinya minus atau plus ya. Dividennya dia udah terima atau belum ya. Kalau dia terperangkap dividen harusnya dia nggak loss amat kalau dia beli di hari kum dividen, karena di sini perhitungannya masih plus ya kan, walaupun tipis doang ya. Kalau lu dapat bakso setidaknya nggak dapat 1 mangkok full aja, paling ya buahnya doang. Nah kita lanjut teman-teman. Jika benar teorinya demikian dan sudah terbukti 3 kali ya teman-teman ya, maka apabila saham PTBA ini mengalami penurunan, saya ada narik garis kuning, nampak nggak teman-teman? Kalau nggak nampak kasih tahu, nggak nampak Yung, lu garis kuning kah? Garis apa itu? Kagak nampak. Ini garis kuning ini jangan dilihat di masa lalu lagi, ini saya coba menarik supportnya. Dan saat ini memang sedang berada di garis supportnya. Penurunannya berada di supportnya teman-teman ya, di sekitar sini. Oke, dia memantul di garis supportnya. Oke. Harapannya tidak mengalami low baru lagi atau menciptakan harga penurunan yang baru lagi ya. Kalau enggak ya teman-teman ya, ini merupakan angka yang cukup enak untuk spekulasi pembelian. Kenapa saya mengatakan spekulasi? Karena dia penurunannya masih sangat dalam kan ya. Tapi kalau teman-teman sudah ngerasa oh ini dia sudah mulai kuat, terlihat dia sudah mulai ada kenaikan ya. Ini juga udah mulai naik ya. Low-nya sudah tidak membentuk harga low baru lagi. Harapannya ya sesuai garis pink yang saya gambarkan ini. Dia akan tembus di sini membentuk higher high baru, dia turun sedikit dan dia akan melanjutkan menutup gapnya lagi. Nah, di situ teman-teman. Ini kan masih ada gap nih yang belum ketutup nih, teman-teman lihat. Kosong, hatinya kosong. Maukah dia ditutup kembali? Nah, di sini teman-teman. Oke. Ini penutupan gapnya. Setelah tutup gap nggak tahu dia mau naik atau turun lagi. Yang jelas ini masih ada gap, masih ada kekosongan ya teman-teman ya. Dimana dari harga gap ya sampai posisi dia saat ini ya. Kita lihat ya teman-teman ya. Ini posisinya sekarang penutupannya di sekitar sini ya, 2770 ya. Apabila memang dia mau menutup gap, maka ada potensi cuan sekitar 34%. Wow.
Inilah analisa saya terhadap saham PTBA. Dan kita masuk ke conclusion atau kesimpulannya. Nah teman-teman, jadi berdasarkan analisa saya yang singkat, padat, jelas, kuat, bertenaga, dan tahan lama. Oh, maksud saya ya kurang lebih seperti itu ya. Maka saham PTBA dapat kita lihat bersama memiliki potensi ya untuk naik kembali. Tapi ingat, ini disclaimer on ya teman-teman ya. Karena saham-saham seperti pertambangan ini kita juga harus lihat untuk ekonomi luarnya seperti permintaannya batu bara, oil dan gas sebagainya masih macam-macam. Kita harus pertimbangkan hal-hal tersebut juga ya teman-teman ya. Dan juga melihat arah IHSG ya. Dan kalau berdasarkan dari apa yang kita lihat dari laporan keuangannya, di mana biasanya kuartal 2 itu dia malah mengalami kenaikan, dan kemudian juga dari history gapnya ya, ini mungkin maka PTBA bisa dijadikan pilihan karena ada potensi untuk return 30-an%. Ini berdasarkan analisa saya teman-teman. Kalau teman-teman punya analisa lainnya, yuk kita sharing di komentar. Oh iya, Kak Teriyaki, Bro Teriyaki atau Sis Teriyaki, coba tulis. Kan udah dibikinin videonya, tulis dong di komentar gimana hasil analisanya, apakah membantu dan bermanfaat. Nah seperti itu. Dan bagi teman-teman yang mungkin punya request lainnya ya, mungkin juga bisa request tadi ngomongin baksonya beli di mana, itu saya juga nggak tahu, atau request seputar yang lainnya, teman-teman langsung tulis saja di komentar ya teman-teman ya. Kalau yang sudah nonton sampai sini boleh dong tinggalin like-nya dan share kepada teman-teman yang mungkin juga punya saham PTBA. Oke teman-teman, bagi yang ketinggalan video yang lalu, di sini ada pertempuran saya dengan Ultraman, enggak juga. Dan teman-teman yang ingin lihat video-video saya selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe di sini. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.